Wawasan teknologi sebenarnya merupakan satu bahasan yang cukup luas yang menyangkut apa sebenarnya teknologi dan mengapa teknologi itu kita pelajari. Teknologi secara etimologi berasal dari kata techno, dan sesuai dengan perkembangannya teknologi mempunyai definisi yang beragam sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan suatu hasil budidaya manusia dalam memecahkan permasalahan-permasalahan dalam hidupnya. Jadi wawasan teknologi meliputi bahasan menyangkut apa sebenarnya teknologi itu dan mengapa teknologi itu kita pelajari. Teknologi secara etimologi berasal dari kata techno, dan sesuai dengan perkembangannya teknologi itu sendiri berkembang dan mempunyai definisi yang bermacam-macam, ya, sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu. Dari berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan satu hasil budidaya manusia dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hidupnya melalui cipta, rasa, karsa, dan karya. Berangkat dari usaha-usaha untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam hidupnya sebenarnya, maka manusia pada dasarnya selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang mana memecahkan satu permasalahan satu akan timbul permasalahan-permasalahan lainnya. Dan ternyata permasalahan itu pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tapi saling kait-mengkait. Kita memecahkan satu masalah, akan lahir masalah baru. Demikian seterusnya manusia itu dalam menjalani kehidupannya selalu dihadapkan pada masalah. Dan apa sebenarnya masalah itu? Masalah adalah sebuah ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dan apa yang menjadi realitas. Itu yang pertama. Tapi masalah juga bisa kita lihat sebagai satu ketidakpastian akan masa depan, sehingga orang ingin mengetahui apa sebenarnya yang akan terjadi. Itu sebagai sesuatu masalah. Nah, kalau kita berbicara bagaimana memecahkan masalah, maka kita tidak lepas dari teknologi. Dan teknologi tadi sudah saya sebutkan sebagai hasil budidaya manusia, ya, yang merupakan karya manusia yang berkembang terus sesuai dengan perkembangan daripada permasalahan manusia itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara permasalahan sebagai satu keterkaitan dengan permasalahan yang lain, maka permasalahan teknologi itu sendiri bisa kita lihat dari perspektif permasalahan sistemik. Dan apa itu sistem? Ini yang menjadi kunci dari kita mempelajari wawasan teknologi. Nah, sistem adalah satu kumpulan daripada elemen-elemen yang bekerja bersama-sama membentuk suatu relasi antara satu elemen terhadap elemen yang lain dalam mencapai satu tujuan sistem. Dan kita bisa melihat bahwa sistem itu bisa kita dapatkan di mana saja. Bisa jadi sistem merupakan satu sistem yang alamiah, bisa jadi sebuah sistem itu merupakan sistem rekayasa hasil budidaya manusia. Nah, oleh karenanya dalam perspektif luas, sistem kita dapatkan dimanapun saudara berada. Saya ambil contoh ilustrasi, ada sistem tentang anatomi tubuh. Ini adalah sistem biologis yang alamiah diciptakan oleh alam, Tuhan dalam hal ini, dan juga ada sistem hasil karya manusia yang merupakan
hasil-hasil teknologi berupa mesin, jembatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, oleh karenanya di dalam memecahkan sebuah permasalahan, kita harus menyadari bahwa sebuah permasalahan terpecahkan, maka akan timbul masalah baru. Jadi sistem merupakan suatu komponen atau bagian-bagian yang saling berinteraksi dan berinterelasi, yang memiliki satu performance tertentu, di mana sistem itu memiliki daya transformasi, merubah input menjadi output, di mana output mempunyai nilai yang lebih tinggi atau lebih baik daripada input. Nah, dengan demikian bisa kita lihat bahwa sebuah sistem itu merupakan satu kesatuan atau unity, yang mana satu terhadap yang lain berkaitan, ya, dan antara satu terhadap yang lain mempunyai satu hubungan fungsional, ya, yang mana keterkaitan tadi akan menghasilkan satu nilai guna, ya, yang merupakan luaran daripada sistem tersebut. Oke. Ya. Nah, beberapa contoh sistem, misalkan sistem biologis, ya, pencernaan makanan misalkan, ya, dari tubuh manusia, ya, di situ ada jantung, ada ginjal, ya, kemudian ada usus besar dan sebagainya, yang mana kalau salah satu dari elemen tadi dihadapkan pada satu masalah, maka elemen tadi tidak berdiri sendiri, tapi saling kait-mengkait sehingga kita merasakan sakit. Ini contoh sistem biologis, ya, yang ada di alam. Kemudian misalkan, ya, sebuah sistem, ya, hutan, ya, kita bisa melihat hutan sebagai sebuah kesatuan sistemik, yang mana di situ ada kehidupan atau biota-biota yang ada di dalam hutan yang saling dukung-mendukung sehingga terbentuknya sebuah, ya, hutan, ya, sebagai, ya, sistem alamiah. Nah, bentuk contoh lain daripada sistem itu adalah, saya ambil ilustrasi, adalah sistem sosial. Misalkan adik-adik sekalian berada dalam sebuah lingkungan himpunan mahasiswa atau keluarga mahasiswa ITS. Ini secara otomatis atau saudara tidak sadar, saudara adalah membangun sebuah sistem yang merupakan rekayasa saudara sendiri, bukan sebuah sistem alamiah, tetapi ini adalah sistem yang kita buat dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi keluarga mahasiswa ITS. Saya ambil contoh. Oke. Nah, kemudian kalau saya melihat tadi hanya sebuah contoh yang kecil-kecil yang memberikan ilustrasi pada saudara atau adik-adik sekalian tentang sistem, maka sistem itu karena saling kait-mengkait, ya, satu sama lain, ya, terkait, maka, ya, sistem itu bisa kita lihat sebagai sesuatu yang sangat besar. Nah, permasalahannya di sini adalah bagaimana kita memecahkan sebuah permasalahan sesuai dengan kebutuhan kita yang terkait dengan, ya, perspektif permasalahan atas dasar permasalahan yang kita hadapi. Nah, tentunya adik-adik menyadari bahwa adik-adik di ITS ini belajar berbagai disiplin keilmuan. Ada yang dari teknik sipil, ada yang dari teknik industri, ada yang dari teknik mesin dan sebagainya. Tetapi, ya, kita harus sadar bahwa di dalam memecahkan permasalahan-permasalahan keteknikan yang terkait dengan teknologi, permasalahan itu tidak berdiri sendiri. Misalkan saudara berbicara tentang bagaimana membangun sebuah gedung, maka adik-adik akan melihat bahwa sebuah gedung itu dibangun oleh seorang sarjana teknik sipil, tetapi juga memerlukan satu bantuan dari tenaga, misalkan, ya, sarjana teknik mesin dan teknik listrik untuk mengisi
apa-apa yang harus atau seharusnya ada di dalam gedung itu. Nah, oleh karenanya pemahaman sistem ini menjadi sesuatu yang penting. Kita harus mampu menjebol disiplin keilmuan agar supaya kita bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sebagai sebuah permasalahan sistemik. Oke. Nah, kalau kita melihat sebuah sistem, maka kita tentunya bisa breakdown apa-apa saja yang ada dalam sebuah sistem, yaitu menyangkut adanya entitas-entitas atau elemen-elemen daripada sistem, kemudian adanya satu keterkaitan satu terhadap yang lain, baik yang bersifat menjadi pendukung atau yang didukung dari setiap elemen yang ada di dalam sistem. Kemudian juga adanya tujuan. Apa? Kenapa kita membangun sebuah sistem? Atau mungkin juga kita melihat kenapa kok di dalam alam itu ada sebuah sistem seperti yang termaksud misalkan sistem pencernaan makanan. Pasti ada tujuan-tujuan yang ada dalam sebuah sistem. Kemudian kalau kita berbicara adanya tujuan, maka kita berbicara adanya perilaku atau kinerja daripada sistem. Ya, perilaku atau kinerja daripada sistem. Nah, perilaku atau kinerja daripada sistem ini juga merupakan sebuah identitas sistem itu ada atau tidak. Kemudian kita tahu bahwa sebuah sistem pasti ada dalam sebuah lingkungan di mana sistem itu berada. Jadi sebuah sistem adalah sebuah keterkaitan yang menyeluruh, tidak terpisah-pisah satu terhadap yang lain. Nah, atas dasar ini maka di dalam memecahkan permasalahan dunia nyata dengan wawasan teknologi ini, saudara diharapkan nanti mampu untuk mengintegrasikan keilmuan saudara yang dari bermacam-macam latar belakang untuk memecahkan permasalahan dunia nyata. Kemudian sistem itu tentunya tidak bisa kita pecah-pecah menjadi sebuah sistem yang kecil. Tetapi kalau kita pecah-pecah, maka sistem yang besar tadi tidak bisa direpresentasikan oleh sistem yang kecil. Karena sistem yang kecil ini merupakan elemen atau bagian daripada sistem yang besar. Saya ambil contoh ilustrasi, misalkan kita mempunyai sebuah gambar seekor sapi, di mana seekor sapi ini kita potong. Maka separuh dari sapi itu sudah tidak merepresentasikan sebuah sapi, tapi merupakan sesuatu yang berbeda. Jadi dua bagian ini tidaklah merupakan dua sapi kecil yang saudara peroleh. Pemecahan teknologi tentunya kita harus melihat teknologi sebagai permasalahan itu dilihat dari dua sisi. Pertama adalah teknologi secara teknis kebendaan, itu yang pertama. Kemudian teknologi dalam konteks implementasi atau penggunaan teknologi bagi penyelesaian masalah manusia. Penggunaan teknologi tentunya tadi dari awal sudah saya katakan digunakan untuk memecahkan permasalahan. Tetapi permasalahan itu sendiri terselesaikan, maka akan timbul permasalahan baru. Dan permasalahan-permasalahan baru ini tentunya akan menjadikan sebuah permasalahan yang harus diselesaikan juga. Demikian juga dalam implementasi teknologi.
kebijakan sebuah teknologi tentu akan menghasilkan satu manfaat. Kemanfaatan teknologi tadi akan memperbaiki kualitas hidup manusia. Tetapi juga harus diingat bahwa penggunaan teknologi di masyarakat itu perlu kita perhatikan, karena bisa jadi penggunaan teknologi itu memberi dampak, ya, akibat negatif dari penggunaan teknologi. Saya ambil contoh ilustrasi mahasiswa ITS teknik mesin menghasilkan sebuah mesin yang canggih, ya, yang luar biasa tenaganya, tetapi penggunaan bahan bakarnya itu banyak. Maka akan timbul permasalahan bagaimana kita memenuhi kebutuhan energi untuk menjalankan mesin tadi. Dan tentunya akan memberikan dampak yang lebih luas terkait satu terhadap yang lain. Dengan penggunaan mesin tadi, jumlah mobil bertambah banyak, akan menimbulkan sebuah dampak polusi udara yang bisa-bisa tidak terkendali kalau kita tidak benar-benar, ya, mempertimbangkan pemanfaatan teknologi itu bagi kesejahteraan manusia dalam arti saat ini maupun masa depan dalam jangka panjang. Ini menjadi penting karena apa? Tentunya saudara-saudara mahasiswa nantinya tidak hanya membuat teknologi, tetapi juga akan menjadi seorang pembuat kebijakan tentang pemanfaatan teknologi. Dan kebijakan pemanfaatan teknologi itu bisa-bisa akan memecahkan permasalahan seperti yang diharapkan, tapi juga akan menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, sekarang kita harus memperhitungkan agar supaya yang tidak diharapkan itu tidak muncul, tapi hanya sesuatu yang sifatnya laten. Karena pada dasarnya mulai saat ini harus kita sadari bahwa sebenarnya kita nggak bisa memecahkan permasalahan itu secara final, tapi hanya menggeser satu permasalahan ke permasalahan yang lain. Dan saudara-saudara sekalian, jangan mengeluh kok permasalahan ini timbul terus-menerus. Justru ini menunjukkan bahwa kita ini hidup. Kalau kita tidak mempunyai permasalahan, berarti kita sudah mati. Jadi perlu disyukuri bahwa kita itu mendapatkan permasalahan, itu harus disyukuri. Dan harus kita ingat bahwa sivilisasi manusia, ya, dari zaman batu sampai saat ini teknologi informasi yang berkembang begitu cepat, yang mana kesejahteraan manusia itu meningkat secara hiperbola, maka ini adalah buah dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Jadi permasalahan itu justru meningkatkan, ya, sivilisasi manusia menjadi lebih tinggi, dan ini akan terus menerus. Di samping juga ada permasalahan-permasalahan kemanusiaan akibat teknologi yang tadinya sebelum teknologi itu ada tidak ada masalah. Saya ambil contoh ilustrasi penggunaan internet, adalah buah dari kemajuan teknologi informasi. Tapi pasti ada dampak negatifnya, saudara rasakan, ya. Porsi belajar akan menjadi lebih sedikit karena saudara main game. Saya ambil contoh ilustrasi. Nah, inilah sebuah dampak, ya, dari penggunaan teknologi yang harus kita kendalikan agar supaya, ya, teknologi itu, ya, memberi dampak negatif sesedikit mungkin.
Ini penting. Nah, untuk inilah wawasan teknologi ini ya merupakan suatu ya bahasan yang penting bagi mahasiswa-mahasiswa ITS untuk mengendalikan ya implementasi teknologi yang memberi dampak negatif. Kalau kita melihat atau kita berbicara tentang sistem, maka kita bisa melihat bahwa sebuah sistem itu bisa kita gambarkan sebagai sebuah kotak hitam, di mana kotak hitam itu di dalamnya ada berbagai elemen terkait satu terhadap yang lain, dan kemudian ada sebuah masukan dan ada sebuah luaran hasil daripada teknologi itu. Nah, ini menjadi penting karena apa? Karena ya pengendalian daripada penggunaan teknologi itu justru akan ya menjadi sesuatu yang krusial dan perlu diperhatikan bagi ya lulusan ITS agar supaya penggunaan teknologi itu bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Oke. Jadi kalau kita menggunakan teknologi, tadi sudah saya katakan bahwa kita memecahkan satu permasalahan, ya, di mana permasalahan tadi sudah saya sebutkan di awal mempunyai keterkaitan satu terhadap yang lain, dan bisa kita lihat bahwa di dalam wawasan teknologi kita harus mampu melakukan sebuah analisis atas permasalahan, di mana permasalahan itu ya kita turunkan menjadi berbagai permasalahan-permasalahan sebab dan akibat, yang kemudian kita sintesa, kita rekonstruksikan kembali menjadi sebuah hubungan keterkaitan sistemik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, oleh karenanya di dalam berpikir sistem kita harus mampu untuk membuat sebuah anasintesis, yaitu gabungan dari analisis dan sintesis. Terus ada satu pertanyaan, siapa yang perlu mempelajari atau berpikir sistem? Tentunya semua bidang keahlian, baik bidang itu keteknikan maupun bidang-bidang non keteknikan, bahkan kedokteran pun juga harus belajar sistem. Kenapa? Karena implikasi daripada sebuah sistem itu sangat luas, dan tentunya disiplin kesisteman ini adalah multidisiplin. Jadi bukan ya ranah dari salah satu disiplin, misalkan teknik mesin, teknik industri, atau teknik elektro, tapi semua harus mempunyai kesadaran tentang berpikir sistem. Nah, dengan berpikir sistem kita mampu membantu dan mengeksplor ketergantungan dari permasalahan-permasalahan beserta pola permasalahan tersebut secara sistemik. Oke. Mengapa kita berpikir sistem? Tentunya ada satu alasan bahwa dengan berpikir sistem ya akan memberikan satu pemahaman kepada kita tentang realitas dunia sekitar kita, dan kita memungkinkan untuk mengontrol kehidupan kita sebagai bagian dari sistem. Ini penting karena apa? Bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, sebenarnya kita sebagai subjek itu
juga bagian daripada sebuah sistem yang mana kita sadari bahwa kita diberi kemampuan untuk mengendalikan sistem, ya, agar supaya keberlangsungan sistem itu selalu berkelanjutan. Nah, namun juga harus disadari bahwa, ya, kalau kita tidak mampu mengendalikan sistem, maka akan terjadi malapetaka karena kita, ya, atau perbuatan kita mengeksploitasi sistem, ya, sampai di luar kemampuan sistem itu sendiri. Jadi ini penting. Dan ya, di dalam melihat sebuah sistem, maka kita harus melihat sebagai satu keseluruhan, tidak terkotak-kotak. Dan ada satu hal yang cukup menarik, perlu saudara pahami dan sadari, bahwa kenapa sih kita belajar teknologi itu di ITS itu terpisah-pisah. Dalam arti kata, contoh ilustrasi, saudara belajar teknik sipil, saudara belajar teknik mesin. Pertanyaannya, apakah masalah manusia itu terkotak-kotak seperti disiplin keilmuan saudara yang saudara pelajari? Tentunya tidak. Ya, saudara dibagi-bagi menjadi berbagai disiplin keilmuan itu tentunya mempunyai maksud dan tujuan agar supaya saudara-saudara sekalian itu mudah di dalam mempelajarinya. Tapi dunia nyata tidak terpisah-pisah loh. Ini harus saudara ingat. Sehingga harapan kami setelah saudara mempelajari wawasan teknologi, ada satu kesadaran di dalam menyelesaikan masalah, saudara harus mengutamakan teamwork. Tidak bisa mengatakan bahwa saya lebih penting dari yang lain, tapi ini merupakan satu teamwork, ya, yang mana satu masalah kadang-kadang harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang satu terhadap yang lain mungkin berbeda-beda, ya. Atas dasar perbedaan sudut pandang itu, kita tidak perlu, ya, mengeksploitasi perbedaan, tapi justru memperkaya sudut pandang itu untuk melihat realitas itu sebagai satu keseluruhan. Saya memberi ilustrasi yang sangat, ya, mudah dalam hal ini adalah saya mengilustrasikan sebuah, kita ini semua adalah buta, atau saya terinspirasi dari cerita dari Hindustan tentang 5 orang buta yang hendak melihat gajah. Tentunya saudara-saudara sekalian pernah lihat gajah, tapi 5 orang buta itu pasti nggak pernah lihat gajah gitu. Nah, di dalam melihat gajah sebagai sebuah permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang buta tadi, ya, itu dilihat dengan berbagai cara, yaitu satu memegang buntutnya, satu memegang perutnya, satu memegang kupingnya, satu memegang belalainya, ya. Maka bisa kita lihat di situ masing-masing orang buta mempunyai kesimpulan tentang gajah itu berbeda-beda. Nah, akan menjadi fatal kalau kita mengeksploitasi perbedaan. Bisa jadi orang buta itu, 5 orang buta itu berantem, gajahnya yang tertawa. Nggak bisa dong seperti itu kan. Nah, dalam hal ini kita harus melihat bahwa kenapa orang buta melihat gajah itu dan memberi kesimpulan gajah itu seperti tali? Salahkah? Tidak. Karena yang dihadapi, yang dipegang adalah ekornya.
Dan tentunya si orang buta tadi punya pengalaman, pernah mungkin jatuh karena tali dia pegang, oh tali seperti itu. Jadi perspektif permasalahan itu tentunya juga tidak terlepas dari pengalaman. Nah, untuk itu ya, maka kita harus menghargai cara pandang yang berbeda-beda di dalam menghadapi suatu masalah, dan mungkin juga kita harus memahami bukan hanya cara pandang satu masalah, tapi berbagai permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Ini penting sehingga kita akan dihadapkan pada satu ya pemahaman ya yang seragam di dalam pemecahan permasalahan. Bisa kita bayangkan misalkan ya kita rekonstruksikan ya pemahaman atas gajah tadi ya dari 5 orang buta yang telah memegang gajah. Maka kita bisa melihat gajah mungkin lebih sempurna daripada kalau kita berantem masalah definisi atau gambar daripada gajah. Oke. Satu hal yang cukup menarik mungkin, apa sih bedanya kita berpikir sistem dengan berpikir ya tidak berorientasi pada permasalahan sistem itu. Ya. Di dalam berpikir sistem ya, kita tentunya bisa melihat permasalahan itu satu sama lain terkait. Ya. Ini penting karena dengan keterkaitan itu kita bisa melihat bahwa kita memecahkan satu masalah ya selesai saat ini, tetapi mungkin masalah lain tidak muncul saat ini tapi muncul ya pada dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Ya, pada dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Saya memberikan ilustrasi seperti halnya ya kita mau merobohkan ya beberapa balok beton yang melingkar, dan itu kembali ke kita lingkaran tadi. Maka bisa kita bayangkan bahwa karena kumpulan dari balok-balok beton itu berjejeran, sehingga kalau itu kita sentuh roboh dan akan roboh ya, menjalar robohnya dan akan merobohi diri kita sendiri. Nah, ini contoh yang sangat penting yang bisa mengilustrasikan bahwa aksi yang kita lakukan terhadap satu permasalahan mungkin dikatakan berhasil, dan pada satu waktu akan timbul akibat dari pemecahan permasalahan yang dahulu kita lakukan. Lebih lanjut, cara berpikir sistem ini juga penting pada waktu kita mau mendiseminasi hasil teknologi pada masyarakat, di mana ya diseminasi dari teknologi itu tentunya harus didukung oleh satu kebijakan. Dan kalau kita berpikir sistem, maka kita akan sadar dengan ya menggunakan atau mengimplementasikan sebuah kebijakan, maka tentunya kebijakan itu mempunyai umur, mempunyai waktu di mana kebijakan itu efektif, dan pada satu saat kebijakan itu
menjadi tidak efektif. Karena apa? Karena pasti ada pihak-pihak yang dirugikan atas kebijakan teknologi itu sendiri. Ya, saya ambil contoh kalau kita berbicara kebijakan teknologi. Sehingga dengan kebijakan-kebijakan tadi, ya, kita tidak berhenti. Ya, di mana kebijakan tadi sudah diimplementasikan, kita tidak, ya, lagi berurusan dengan kebijakan yang sudah diimplementasikan. Kebijakan itu harus dikawal, karena pasti ada anti kebijakan, ya, yang melawan kebijakan-kebijakan tadi, sehingga kebijakan tadi nggak efektif. Ya, saya ambil contoh ilustrasi tentang kalau kita berbicara kebijakan itu, ya, kebijakan di, misalkan di Jakarta ada kebijakan 3-in-1, ya. Nah, implikasinya luar biasa dengan 3-in-1, ya. Kalau kita bisa melihat, ya, 3-in-1 akan memberi dampak Jalan Sudirman seperti atau merepresentasikan sebuah jalan negara maju, lalu lintas teratur. Tapi kalau kita bisa melihat di daerah sekitarnya Sudirman akan macet, kumuh, dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Ada sebuah dampak yang luar biasa, yaitu dampak sosial dari kebijakan tadi tentang munculnya joki-joki, ya, yang mencari uang dari, ya, mobil-mobil yang memerlukan dia untuk bisa lewat jalan Sudirman tanpa, ya, dicegat oleh polisi. Nah, ini luar biasa dampak seperti itu. Saya memberikan ilustrasi ini sebagai sebuah, ya, contoh di mana kebijakan itu, ya, merupakan, ya, atau kebijakan itu adalah sesuatu yang sifatnya sistemik, artinya mempunyai dampak satu terhadap yang lain. Oke, jadi di dalam berpikir sistem tentunya kita ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu menguji solusi atas permasalahan tersebut, karena solusi tersebut tentunya akan meng-create permasalahan, ya, lain. Kemudian juga, ya, perlu kita perhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan sistemik adalah gambar besar dari permasalahan tersebut. Jadi keterkaitan satu terhadap yang lain sebagai gambar besar, ya, sehingga sudut pandang atau, ya, lingkup permasalahan kita yang hendak kita bahas itu seberapa besar. Karena tidak mungkin kita menyelesaikan, ya, permasalahan yang ada di dalam gambar besar itu sebagai permasalahan sistemik, begitu, ya. Tapi kita harus membatasi di mana permasalahan-permasalahan tadi, ya, kita lihat sebagai permasalahan yang urgen untuk kita pecahkan. Kemudian yang ketiga adalah perlu mengetahui dan memahami struktur, ya, serta kinerja dari sistem yang hendak kita, ya, cari, ya, solusi atas permasalahan yang ada di dalam sistem tadi. Oke, lebih lanjut, ya, kita perlu melihat bahwa dunia nyata dapat dilihat atas berbagai perspektif.
pada perspektif yang mana dan situasi yang bagaimana, tidak dilihat serta bagaimana pula kita memperlakukannya. Kemudian ada satu hal yang menarik, bahwa realitas sistemik itu tidaklah statis karena keterkaitan satu terhadap yang lain, ya, tetapi berubah terhadap waktu dan terus menerus tanpa akhir, ya, sebab akibat solusi masalah terus menerus. Menariknya di situ, ya. Kemudian juga kita lihat bahwa kesulitan dalam mendefinisikan kepastian dalam satu kerangka waktu itu juga sebuah permasalahan sistemik. Saya ambil contoh ilustrasi, saudara-saudara sekalian, kenapa sih kuliah? Oke, cari ilmu gitu kan. Tapi kita juga secara tidak sadar atau mungkin juga tidak mau mengakui bahwa sebenarnya bahwa kita sekolah, kita kuliah itu untuk mengeliminir ketidakpastian. Saya mau jadi apa ke depan? Maka saudara sekolah untuk mendapatkan sedikit banyak, ya, arah kita nanti kemana ke depan. Karena masa depan itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Kemudian di dalam berpikir sistem ada satu kecenderungan, yaitu pengurangan atau pertambahan, ya. Ada pengurangan, pertambahan, ya, selalu seperti itu. Ada untung, ada rugi, ya, itu selalu ada, ya. Nggak ada semua orang itu untung gitu, nggak ada. Tapi pasti ada yang rugi sebagai sebuah, ya, realitas untuk mendapatkan satu keseimbangan. Dan demikian juga, ya, sebuah aksi atas permasalahan akan menghasilkan satu solusi. Bisa jadi solusinya positif, bisa jadi solusinya negatif. Dan rasanya, ya, mungkin kita bisa melihat bahwa gak bisa deh menghilangkan negatif, yang adanya positif saja gitu, ya. Saya pikir semua memahami itu, bahwa positif dan negatif itu selalu ada. Dan justru kalau hanya ada positif, misalkan di dunia ini ada orang baik saja, apa nggak serem, ya, gitu kan. Ada orang negatif aja, yang orang nggak baik saja juga serem juga. Nah, baik buruk itu sesuatu yang tentunya, ya, alamiah, dan itu pasti ada. Tinggal kita pilihannya apa, gitu. Mau baik atau mau buruk, gitu kan? Terserah pada kita. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa perubahan sistemik itu merupakan satu kolaborasi dari berbagai perubahan faktor-faktor lain. Bisa jadi perubahan itu akibat oleh satu faktor, atau juga bisa jadi oleh banyak faktor. Demikian juga akibat itu bisa hanya satu akibat, tapi bisa juga perlakuan atas satu masalah bisa memberi banyak akibat, sehingga kita perlu hati-hati di dalam memecahkan satu permasalahan. Kita harus membuat atau mampu membuat neraca, ya, mana yang positif-positif, mana yang negatif-negatif. Nah,
inilah pentingnya wawasan Nusantara, di mana saudara-saudara bisa nantinya mampu menghitung dampak dari penggunaan teknologi. Maaf, saya tadi wawasan Nusantara ya, maaf. Ya. Dampak dari penggunaan teknologi itu sedapat mungkin ya menghasilkan hal-hal yang positif lebih banyak, dan sedapat mungkin ya menghasilkan hal-hal yang negatif itu menjadi hal-hal yang sifatnya laten saja. Karena kita sadar bahwa pemecahan permasalahan itu rasanya ya kita hanya ya diizinkan oleh yang maha kuasa untuk menggeser satu masalah ke masalah yang lain, tapi tidak bisa memecahkan masalah itu sendiri sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Itu sesuatu yang sangat penting. Nah, kemudian juga kalau kita berbicara sistem atau berpikir sistem, maka ada satu kecenderungan pengulangan atas satu peristiwa. Kenapa hal itu terjadi? Karena adanya apa yang disebut sebagai sebab dan akibat. Nah, juga tadi sudah saya sebutkan, di dalam berpikir sistem ada fenomena mapan dan anti mapan. Jadi ada kebijakan, ada anti kebijakan. Kemudian sebuah akar permasalahan itu tidak hanya di-share oleh satu faktor, tapi juga bisa jadi di-share dari beberapa faktor. Ya, ini menarik, ya, bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada sebuah permasalahan itu tentunya sangat kompleks, kait-mengkait, dan sebuah fenomena kinerja sistem pasti akan diikuti oleh fenomena kinerja yang lain. Misalkan sebuah fenomena pertumbuhan tentu akan diikuti oleh fenomena penyurutan. Demikian seterusnya, sehingga terjadi sebuah pola dinamis dari realitas sistemik. Untuk selanjutnya, kita dalam hal ini akan berbicara tentang implikasi dari berpikir sistem. Tadi sudah kita berbicara tentang berpikir sistem, sekarang apa implikasinya? Nah, cukup menarik karena implikasi daripada berpikir sistem itu ya akan menghasilkan satu fenomena bahwa permasalahan saat ini datang dari solusi permasalahan masa lalu. Tadi sudah saya sebutkan sebenarnya. Kemudian lebih keras kita melakukan aksi, maka reaksinya juga akan lebih keras. Jadi ada aksi, ada reaksi. Kemudian implikasi daripada berpikir sistem bahwa perilaku ya pada dasarnya lebih baik tumbuh pada dasarnya sebelum perilaku yang tidak menguntungkan itu terjadi, dan itu pasti
terjadi. Nah, oleh karenanya hal ini menjadi satu hal untuk kita menjadi lebih berhati-hati di dalam melakukan perlakuan atas sistem. Kemudian terkait dengan solusi atas permasalahan, harapannya tentu lebih baik, tapi bisa jadi outcome-nya justru lebih jelek. Ya. Oleh karena ini harus hati-hati kita. Ya. Karena kekeliruan kita dalam membuat sebuah solusi atas sistem. Kemudian juga harapan kita tadi baik, tapi hasilnya jelek. Bisa jadi harapan kita cepat, tapi justru yang terjadi lambat. Nah, oleh karenanya kita harus melihat keterkaitan sistem sebagai relasi, dan relasi itu tentunya tidak harus satu arah, tapi bisa juga merupakan satu umpan balik, di mana relasi sebab dan akibat itu bisa jadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan bahkan dalam berpikir sistem ini memberi optimisme pada kita bahwa merubah sesuatu yang kecil bisa jadi menghasilkan sesuatu yang memberi skala besar. Sejauh kita bisa tepat melakukan perubahan yang memberi dampak besar pada sistem. Kemudian kita juga harus hati-hati. Tadi pada awal saya sudah memberikan suatu ilustrasi bahwa membagi sebuah sistem atas dua bagian tidak berarti kita membagi atas dua sistem yang sama, tetapi adalah dua hal yang berbeda yang membentuk sistem yang besar. Nah, atas dasar pemahaman sebab akibat, maka kita bisa melihat realitas dunia nyata atas sistem itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya tidak linier, tapi menghasilkan satu umpan balik, di mana luarannya itu tidak proporsional terhadap masukan. Tapi kadangkala kita melakukan satu simplikasi atas realitas sistem bahwa sistem tanpa umpan balik, di mana menghasilkan luaran yang proporsional terhadap masukan. Nah, ini dua hal yang berbeda, yang mana pada dasarnya realitas dunia nyata tadi antara hubungan antara sistem atau hubungan antara elemen-elemen di dalam sistem itu memberikan bentuk atau mempunyai bentuk yang bersifat umpan balik. Kemudian implikasi lain di dalam berpikir sistem itu adalah apabila kita merubah salah satu luaran daripada sistem, maka implikasinya bisa jadi
merubah sistem secara keseluruhan. Ini menarik. Sehingga ya, butir ini ya memberikan satu peringatan pada kita tentang kehati-hatian di dalam ya memecahkan permasalahan sistemik. Kemudian seringkali kita berusaha agar supaya ya menghasilkan satu kinerja yang paling baik atas sistem dengan cara optimalisasi dari sumber-sumber yang ada di dalam sistem. Tetapi harus ingat bahwa sistem tidak dapat dicapai nilai optimalnya hanya dengan memaksimumkan kinerja salah satu bagian dari sistem yang terbatas. Tapi kita harus memaksimumkan seluruh ya kinerja ya, atau kita harus memaksimumkan kinerja dari seluruh bagian dari sistem yang ada. Di samping itu, pencapaian kinerja yang baik memerlukan satu jaminan dan kolaborasi yang baik di antara komponen sistem sebagai bagian dari sistem yang besar.